Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan untuk kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semuanya di Masjid Al-Ikhwan dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat insyaallah semua kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jutinabun nawahi,
melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini telah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya yang tertera di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala tegas katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan syir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, mereka orang-orang yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna tijaratan lan tabur, ibarat sebuah perniagaan. Nih 3 golongan manusia ini tidak akan bakal diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Golongan orang yang pertama yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Nih orang-orang yang beriman, yang dia jadikan Al-Quran sebagai panduan pedoman hidupnya, gak lepas dia dari transaksi membaca Al-Quran, dari tadarus Al-Quran, dari tilawah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim akan datang menjadi syafatul Quran manakala manusia akan dicopot nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syakaratul maut, dalam keadaan dia ada di alam barzah, dalam keadaan dia ada di alam kubur, bahkan dalam keadaan dia ada di alam akhirat. Hadirin, begitu utamanya Al-Quranul Karim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar setiap hari kita membaca Al-Quran. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam di rumah Aisyah, dia berpesan pada Aisyah, hadirin, ya Aisyah, la tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Maknanya ringkas, hadirin, dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu artinya dia sama menghatamkan Al-Quran. Begitu pentingnya membaca Al-Quranul Karim agar kita tidak terjerembab dalam lembah kenistaan dunia ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ujian dan fenomena cerita kehidupan. Orang-orang yang mengambil bahagian dari ayat ini maka akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin, wa qamus shalah. Orang-orang yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wajib hukumnya.
Penting sholat. Buat siapa? Buat kita secara pribadi hadirin. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, amal pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya adalah perkara sholat. Sholatnya rapi, sholatnya baik, sholatnya beres, semua amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berani meninggalkan sholat hadirin. Ancaman dan bahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala teramat sangat berat bagi mereka, orang-orang yang ngebangkang pada Allah, orang-orang yang berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik akhir hayatnya, ketika akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Ummati, 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 umatku, jangan kalian tinggalkan sholat. Orang-orang yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat hadirin. Maka ambil peranan penting lewat ayat ini. Jadikan diri kita adalah hamba-hamba Allah yang terus melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan manusia yang ketiga yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, adalah mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau bertransaksi sedekah, zakat, infak, amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki adalah amanah. Harta yang kita miliki adalah tanggung jawab kita untuk bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah jamin hadirin. Harta Allah kasih untuk kita. Di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala Allah titipkan rezeki untuk kita berupa harta hadirin. Wa bis samai rizqukum. Di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala persiapan rezeki buat kita makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah, siapapun kita yang mengaku diri kita adalah makhluk ciptaan Allah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah besar buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta, menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, syirran wa alaniyatan, tersembunyi ataupun terang-terangan hadirin. Maka orang-orang yang beruntung dan akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dititipkan hartanya, dia jadikan hartanya sebagai amanah, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk penyesalan hadirin, ketika seorang manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ungkap lewat ayatnya. Apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, tangguhkan kematianku, ulur kematianku. Mau ngapain? Fa asaddaqa, kami pengen sedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, kami ingin bertransaksi amalan soleh ya Allah. Telat hadirin. Ketika nafas ini gergir ada di tenggorokan kita, transaksi bentuk amal apapun terlambat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan buat kita untuk menjadi orang yang beruntung. Tetap mendirikan sholat, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan tetap transaksi amal sedekah. Infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita hadirin, insyaallah akan menjadi sebuah hikmah buat kita. Satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama dengan Fatimah Zahra duduk di sebuah beranda rumahnya. Datang seorang fakir, tetangganya seorang yang sedang kelaparan. Hadirin, assalamualaikum ya Ali.
Salam sejahtera untuk Ali. Wahai Ali, aku dan keluarga besarku hari ini kelaparan, sudah 3 hari kami belum makan. Ali, adakah segantang gandum yang bisa engkau berikan kepada diri kami, kepada keluarga besar kami, wahai Ali? Tanpa pikir panjang lagi, Ali berkata di hadapan Fatimah Zahra, wahai Fatimah, ambilkan segantang gandum untuk tetangga kita, berikan kepadanya, wahai Fatimah. Bergegas Fatimah mengambil segantang gandum. Padahal khawatirin segantang gandum yang akan diberikan itu untuk berbekalan buka puasa nanti malam. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Ali, ini segantang gandum adalah bekal untuk buka puasa kita. Berikan kembali. Segantang gandum diberikan oleh Ali untuk tetangga yang kelaparan. Masuk Ali ke dalam rumahnya, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Fatimah Zahra, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apakah segantang gandum yang terakhir yang engkau berikan kepada tetanggamu yang lapar, Ali? Apakah engkau karena lapar, Ali? Dalam keadaan lapar engkau malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bukan itu Fatimah, aku menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata masih ada tetangga kita yang kelaparan. Allah jadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita adalah bahagian dari hamba-hambanya yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita membaca Al-Quran, tetap kita senantiasa mendirikan ibadah yang namanya sholat, dan tetap kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan kehidupan kita bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat qadiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا